Sebagai Ketua Umum DPP KMPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan kebenaran apanya yang ada, menggebu-gebu jelekin orang. Ini ya, aku balas ya, Dani Fazar nih ya. Kau dengar dulu, kau buka telinga kau, mata kau tuh ya, hati kau tuh coba dulu buka, biar aku kasih tahu sama kau ya. Contoh, DP 0% rumah yang dijanjikan gak bener itu ya, katanya untuk keberpihakan rakyat warga miskin ya, ternyata bergaji 14 juta, minimal 7 juta. Mana keberpihakan pada warganya ya? Contoh Kampung Bayam ya, dijanjikan rumah tidak mendapatkan kunci. Untuk sementara janji peletakan batu pertama dan gunting pita, warganya sampai sekarang masih tidur di tenda-tenda belum mendapatkan kunci. Baca, cek Yogel, baca, lihat sampai sekarang 5 Januari ini 2 bulan tidur di tenda ya. Tidak ada menjelekkan, kenyataan ya. Contoh itu 1. 3 ya, bansos DKI, kenyataan tidak disalurkan. Masa Covid orang lagi kesusahan ya, itu tidak disalurkan itu bansos. Coba jeleknya di mana? Coba kita menjelekkan dari mana? Coba pikir ya, pikir. Tidak ada yang menjelekkan, semuanya kenyataan ya. 4, pohon mahoni yang Monas digundul itu, pohonnya itu 191 ditebang. Pohonnya itu katanya membangun smart city ya. Mana pohonnya itu? Semua katanya di karantina. Mana pohonnya sampai sekarang, mana disembunyikan? Karena belum ketahuan ya, belum kelihatan. Nanti juga nampak itu gelondongan-gelondongan kayu itu dipergunakan untuk apa coba ya. Itu kenyataan, bukan menjelek-jelekan, fakta ya, fakta ya. Kau lihat aja jejak digital itu kejam bro. Semua janji kontena Covid dengan Deddy Kobuzer, mana janji dia? Gak ada kan, gak terlaksanakan. Janji dia dengan Agim bansos, katanya daging sapi seminggu sekali, mana Agim aja dikibulin ya. Tidak ada yang menjelekkan, semuanya itu fakta nyata ya. Cek digital. Semua akan Anies pada waktunya.
Oke. Jadi nggak apa-apa bro, ya. Yang penting persiapkan saja mental Anda dan para kelompok Anda menyambut, ya, di mana Anies itu gagal, ya. Woi, kamu pikir negara ini milik keturunan Yaman? Begitu. Jangan mimpi Anda, ya. Negara ini berdiri, ya, di tangan bangsa pribumi, ya. Meskipun ada sekelompok pada waktu itu yang membantu negara ini berdiri, bukan berarti mengurangi rasa dari harkat dan martabat bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham, ya? Dan undang-undang sudah menentukan segala sesuatu, ya. Jadi sekali lagi, siapkan mental Anda sebelum Anda jatuh stroke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga mental Anda lebih kuat dari apa yang Anda bayangkan dari sampai saat ini dan selanjutnya. Oke? Salam cerdas buat kita semua. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran. Jadilah petugas rakyat. Jadi begini teman-teman, dari pernyataan Bapak ini tidak ada yang beda teman-teman dari pernyataan pendukung Anies Baswedan pada umumnya. Semua sama teman-teman, teriakan perubahan, teriakan petugas rakyat. Sementara yang mencalonkan Anies Baswedan itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem yang mencalonkan, bahkan mendeklarasikan itu Partai Nasdem. Terus kalau rakyat menugaskan Anies Baswedan sebagai presiden, apa yang mau ditugaskan ke Anies Baswedan? Kan belum jelas apa tugasnya Anies Baswedan. Apa yang mau dirubah oleh Anies Baswedan kan belum jelas. Kalau di Ganjar Pranowo teman-teman sudah jelas, sudah ada arahnya. Di situ ditugaskan sebagai kader partai PDI Perjuangan untuk menjalankan semua program kepentingan masyarakat yang sudah dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu jelas teman-teman. Jadi Ganjar Pranowo ini sudah pasti menjalankan setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi. Jadi ada kenyambungannya teman-teman. Ada kenyambungannya. Dan jika Anies Baswedan yang belum tentu arahnya untuk merubah apa yang dirubah, masyarakat menugaskan dia apa yang belum tentu ada tugasnya, wujud tugasnya seperti apa, itu kan mengambang teman-teman, ya, belum pasti Anies Baswedan ini memimpin untuk apa, untuk membangun apa, untuk mencapai apa, belum. Yang jelas kalau Anies Baswedan menjadi pemimpin atau dikategorikan dalam calon 2024 dan dia akan direkomendasikan mengerjakan pekerjaan atau melanjutkan program Bapak Jokowi, tidak akan mungkin teman-teman. Percaya deh teman-teman, tidak akan mungkin. Anies kan
selalu tampil beda, merubah kata dari normalisasi menjadi naturalisasi, naturalisasi menjadi normalisasi. Pak Jokowi membuat ribuan kilometer jalan tol, mereka hujat-hujat. Pak Anies Baswedan hanya membuat plang nama jalan, mereka sanjung-sanjung. Pendukung Pak Anies, kewarasan masih aman? Panji mana Panji? Mengapa gua memilih Anies Baswedan? Karena hanya dialah yang bisa mencapai calon presiden dengan status non-partai, tidak berpartai sama sekali. Jadi, menurut gua itu sudah terbukti integritasnya, sudah terbukti kualitasnya seorang yang tidak berparpol tapi bisa masuk ke bursa capres, bahkan sudah resmi dengan koalisi perubahannya untuk menjadi calon presiden. Dan itu menurut gua hal yang luar biasa, kepemimpinannya, perpolitikannya itu luar biasa. Karena ya berarti Anies bukan petugas partai, tapi adalah dia petugas rakyat. Yang mengusung dia Partai Nasdem, yang nyuruh dia keliling Partai Nasdem, yang bayarin logistik dia Partai Nasdem, yang siapin jet pribadi buat dia Partai Nasdem. Kok ngakunya petugas rakyat? Apa lo? Anies AHY mantap untuk duet. Duet dalam apa nih? Bernyanyi kah? Tara Madering. Itu kata Ajeng kan, karena Ajeng kalau saya speed dia takut, apalagi saya duet, makanya dia verifikasi. Ini melok ya, aku bisa menyelang lewat tengah. Pala Mageleng. Dengerin ya, kalau saya jadi Ajeng, Tara Majret deh, bukan Tara Majreng. Ya, kenapa? Biar anda semua ya paham kenapa saya bilang Tara Majret ya. Harusnya yuyu semua pendukung AHY, sekecil apapun elektabilitasnya, harus punya power. Ya, jadikanlah AHY sebagai capresnya, bukan di bawahnya on. Ingat, masa lalunya dia dihancurkan oleh Anies ketika dia menjabat jadi gubernur. Ya kan? Perebutan yang namanya jabatan gubernur, dia dihancurkan oleh yang namanya Anies. Ya kan? Nah, itu waktu AHY nyalon jadi gubernur, ya kan? Itu Anies sendiri yang hancurin. Masa sekarang disuruh Anies yang menempeleng juga, sedangkan AHY yang jadi ketua umumnya harus dibuling Anies. Namanya on itu. Ya, itu baru namanya on duplikat. Ya. Itu bro, ya. Kalau saya jadi pendukungnya ya, sekecil apapun elektabilitas AHY dukung, angkat terus, bukannya Anies yang nggak punya partai itu yang diangkat bro. Betul atau tidak? Benar atau betul? Nah begitu bro ya, Tala Majeling. Tala Majeling, betul nggak? Ya kan? Bilang dong nama aja Tala Majeling ya. Beleng-beleng. Ya enggak, itu namanya Ajeng beleng-beleng itu. Ya bukan Tala Majeleng. Ya. Jadi begitu, bro. Kalau potensi yang namanya AHY itu ya, dia kan ketua umum nih. Ya, apalagi baru-baru itu dapat warisan dari papi kan sebagai ketum. Harusnya Ajeng tuh angkat setinggi-tingginya, walaupun berat melihat elektabilitasnya, angkat setinggi-tingginya, bukan Anies yang diangkat on. Dia siapa? Kadang-kadang Anies sebelum jadi Gubernur Jakarta. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah.
Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jeti, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Pernyataan Ahok di mata Najwa. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Jumat 12 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya yang pertama tadi, kita menyimak bersama-sama, kita mendengar bersama-sama bagaimana pernyataan yang begitu tegas yang dilontarkan oleh Laude Umar Bonte, Ketua Umum DPP KNPI, yang menolak keras jika Anies Rashid Baswedan itu dijadikan sebagai capres di pemilu 2024 nanti. Kita pun telah mendengar alasan-alasan yang disampaikan oleh Laude Umar Bonte tadi. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa membuka wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk menentukan figur pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Kita telah mendengar bersama bagaimana alasan yang beliau kemukakan kepada kita semua. Bagi sebagian orang bahwa alasan itu memang tidak masuk akal. Namun, untuk orang-orang yang sepemahamannya sama dengan Laude Umar Bonte ini, mungkin akan menerima buah pikiran yang diberikan oleh Laude Umar Bonte ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita berpikir lebih bijak, kita berpikir lebih kritis, kita berpikir lebih cerdas untuk menentukan figur pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Gunakanlah suara hati kita, gunakanlah hati nurani kita untuk melihat semua figur-figur pemimpin yang sudah dicalonkan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga sosok ini, siapakah orang yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini? Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa negara Indonesia ini sangat luas. Negara Indonesia ini terdiri dari 17.000 lebih pulau. Negara Indonesia ini sangat kaya raya. Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang berjiwa besar. Kita butuh pemimpin yang berjiwa nasionalis. Kita butuh pemimpin yang berjiwa NKRI. Kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi bangsa ini secara utuh. Mari sekali lagi kita buka hati nurani kita. Kita buka wawasan kita. Kita buka pikiran kita untuk memilih pemimpin yang tepat untuk menjadi presiden di tahun 2024 sampai 2029. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah teladan yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari bagaimana perjuangan beliau, bagaimana usaha beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Dia adalah panutan bagi kita generasi muda. Jokowi adalah pemimpin yang begitu merakyat, yang harus kita teladani, yang harus kita cari siapa sosok pemimpin
yang bisa seperti Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dan hal penting yang harus kita ingatkan bersama bahwa kita harus mencari figur pemimpin yang setidaknya bisa melanjutkan program-program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Terlebih khususnya lagi pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu. Kita semua tentu tidak ingin jika pembangunan proyek IKN itu suatu hari nanti akan gagal. Oleh karena itu, kita harus mencari figur pemimpin yang mampu untuk melanjutkan pembangunan IKN yang sedang berjalan saat ini. Kita ketahui bahwa masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal beberapa bulan lagi. Waktu yang amat dan sangat pendek. Oleh karena itu, mari dari sekarang kita harus buka hati kita. Lihatlah rekam jejak mereka, latar belakang mereka, mereka didukung oleh siapa. Itu adalah hal yang paling penting. Dan saya berharap semoga para pemirsa sekalian lebih cerdas dari saya, lebih kritis dari saya untuk memilih figur pemimpin di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.